Bermasalah mengenai bisnis yang baru dijalani oleh keduanya, kini pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty pun nampaknya tak henti menunjukkan bahwa keduanya sangat serius berkecimpung dalam dunia bisnis. Hal itu pun dibuktikan mereka dengan kembali membuka tempat baru untuk berbisnis di bidang kuliner, serta fasilitas perkantoran untuk karyawan yang bekerja bersama dirinya. Dan dalam launching tempat barunya tersebut, Ashanty dan Anang pun juga turut mengundang beberapa anak panti asuhan sebagai salah satu bentuk rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Lantas, seperti apakah penjelasan Ashanty mengenai banyaknya bisnis yang saat ini telah ditekuninya? Dan benarkah Jiel, putra tertuanya Anang dan Ashanty, sedang dipersiapkan menjadi seorang pebisnis? Bun. Habis ini. Jadi ini satu gedung benar-benar 5 lantai aku buat kantor kita. Ini lantai 1 Lumiere, tapi semua dapurnya aku bikin ada satu central kitchen dekat Cinere. Jadi semua nanti karena Lumiere insya Allah tahun ini akan buka kayak 20 cabang. Jadi nanti semua cabang itu central kitchennya satu di sana. Jadi ini hanya cake shopnya aja. Lantai 1, lantai 2 nanti ada klinik aku yang baru. Insya Allah nanti kalian perawatan ya. Kamu kasih voucher loh tuh. Iya dong. Terus lantai biar kinclongan kamu pada kan tuh lihat tuh. Terus lantai 2-nya itu, lantai 3 itu kantornya Lumiere, lantai 4 kantornya Expert, lantai 5 kantor YouTube aku gitu. Jadi semua di sini deh. Jadi anak-anak nggak perlu kemana-mana lagi gitu. Ada 30-an, alhamdulillah. Karena kan lagi pandemi juga ya, kita maksudnya lagi kayak gini. Jadi yang penting baca doa, aku selalu pokoknya setiap pembukaan apapun harus ada berdoa dulu, tumpengan, insya Allah. Terus besok Sabtu nanti yang di central kitchennya gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya aku juga nggak pernah merasa bahwa, waduh, apa yang aku kerjakan bisa, alhamdulillah ada hasilnya. Mungkin karena ada sebagian orang-orang yang memang bergantung ke aku juga gitu, karyawan yang alhamdulillah kita selama pandemi nggak ada PHK gitu ya, nggak ada misalnya mengurangi karyawan juga kita alhamdulillah nggak ada, kecuali yang memang resign sendiri karena misalnya nikah atau pergi keluar kota atau apa gitu ya. Tapi dari kita sendiri sebisa mungkin insya Allah nggak melakukan itu gitu, kecuali misalnya usahanya udah tutup kayak misalnya aku kan ada buka resto misalnya yang dimana yang franchise. Nah yang franchise ini kadang di luar kapasitas aku karena kan itu udah dipunyai oleh orang lain ya. Aku nggak bisa memaksakan untuk owner lain juga, nggak bisa harus maksain kan, nggak bisa ya gitu. Tapi kita yang milik aku sebisa mungkin kita nggak melakukan itu karena ya mereka bergantung semua sama kita. Jadi Allah ngasih rezekinya, oh ya udah deh rezekinya dilancarin usahanya gitu. Jiel itu udah kelihatan jiwa bisnisnya. Jadi setiap kali kita meeting tuh dia udah ngikut, dan dia kan S1-nya insya Allah nih bisnis kan. Cuma dia tuh bilang, Bunda, aku S2-nya pengen politik deh. Berbeda banget kan dari itu. Aku bilang ya terserah kamu aja yang kamu suka. Karena dia walaupun kuliahnya bisnis, senangnya tuh ngeliat podcast atau berita-berita yang politik gitu. Tapi ya jiwa bisnisnya udah kelihatan karena kan dia insya Allah S2-nya pengen ngambil di luar kan gitu. Dia bilang, Bunda aku pengen deh nanti aku sekolah di luar, tapi ya itu nggak mau jauh-jauh karena kan kitanya kangen nanti gitu. Tapi dianya juga gitu kayak, aduh Bunda aku kalau jauh nanti pulangnya susah ya gitu, kayak gitu. Sebenarnya kalau bisnis sendiri dia belum dia lebih kayak enggak Bunda sama Pipi kan udah capek banget nih, kayaknya aku mendingan meneruskan usaha keluarga gitu. Jadi dia lebih ke bagaimana dia bisa membesarkan usahanya keluarganya sih.
Belum tahu nih, kita masih ngeliat-ngeliat karena kan tadinya dia mau agak jauhan gitu kan. Cuma pokoknya aku bilang, Jel, Bunda sama Pipi kerja keras untuk supaya kamu menuntut ilmu setinggi-tingginya, mau kemana ayo dijabanin. Tapi dia kayak, aduh Bunda kalau terlalu jauh nanti pulangnya kalau ada ulang tahun. Mungkin kebiasaan jelekku yang mungkin kebiasa kumpul gitu ya, acara harus kumpul, apa harus kumpul. Tapi anak-anak jadi punya suatu aturan sendiri di dalam diri dia yang kayak, aduh nanti kalau ulang tahun adik nggak ada, ulang tahun Bunda nggak ada, nggak ada, jadi gitu. Jadi dia kayak, Bunda ke Singapura aja loh, itu cuma 1,5 jam ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya mau dimanapun cari yang memang dia nyaman gitu kan. Mau jauh-jauh juga sebenarnya sekolah di mana aja sama aja. Di Indonesia juga udah bagus-bagus. Kadang-kadang Bunda kenapa sih anaknya nggak sekolahin di luar? Mau sekolah di mana aja sebenarnya itu tergantung balik lagi ke ke diri kita masing-masing. Sebenarnya aku juga nggak sekolah di luar, alhamdulillah ya bisa-bisa aja gitu. Di balik usahanya yang saat ini kian maju, kini sebuah hal yang tertanam di dalam benak Ashanty untuk mewariskan usahanya kepada sang anak, nampaknya kini kian terlihat dari banyaknya usaha yang telah dibangun oleh dirinya bersama dengan sang suami, Anang Hermansyah. Dan di balik usahanya yang kini terus melesat, Ashanty pun akhirnya angkat bicara mengenai kemungkinan usahanya yang akan diwariskan kepada anak-anak tercintanya. Lantas, benarkah jika Ashanty tak mau memanjakan Arsy dan Arsya dengan apa yang telah dimilikinya saat ini? Dan seperti apa pula keinginan Ashanty untuk masa depan anak-anaknya kelak? Iya kan punya cucu juga, walaupun cucunya mah udah alhamdulillah ya, udah luar biasa orang tuanya. Tapi kan usahanya neneknya dan kakeknya, alhamdulillah juga kita masih ada Jiel, Arsy dan Arsya yang bagi aku tuh tidak mau terlalu memanjakan anak-anak bahwa apa yang kita hasilkan nih buat anak-anak karena kayaknya terlalu gimana gitu ya, bahwa ya apa yang kita hasilkan harus kita bisa berbagi sama orang lain juga. Karena aku harus ingat bahwa kita hidup nggak mungkin semua melulu buat kita gitu kan. Kita hidup ya sebagian rezeki dari kita bukan milik kita sebenarnya gitu. Jadi bagaimana, walaupun kadang completely namanya manusia, anak tuh utama gitu ya, tapi selain itu ya aku insya Allah selalu diingatkan untuk tiap bulan masih bisa menyisihkan untuk orang yang membutuhkan gitu. Karena balik lagi ya, Allah ngasih rezeki semua ini kan bukan buat aku mengurus anakku sampai gimana pun gitu. Aku selalu ngajarin anak-anak kayak Arsy, Arsya, kamu gak bisa mudah mendapatkan sesuatu kalau kamu tidak misalnya nilainya bagus, atau karena kan kebanyakan anak-anak yang boleh karena orang tuanya sibuk, ya udah boleh beli apa aja gitu. Nah aku nggak mau mengajarkan anak-anak itu, makanya aku selalu mengatur waktu antara kerja dan keluarga sebaik mungkin, karena aku nggak mau anak-anak harus apa-apa dinilai dengan uang atau mereka dikit-dikit boleh biar diam tuh main game gitu. Enggak, mereka hanya boleh main game di weekend, Sabtu Minggu, jadi itu udah harinya mereka. Tapi kalau aku minggu di rumah pun ya kita main bareng. Terus kayak misalnya mereka mau minta mainan gitu, ya itu mereka harus punya usaha dulu. Karena aku bilang nggak ada sesuatu yang mudah. Karena kalau kita cuma ngajarin gampang mereka mendapatkan sesuatu, saat aku sama Mas Anang udah nggak ada, mereka akan bingung mau kemana arahnya gitu. Karena jadi itu kita paling penting ditinggalkan ke anak-anak itu sebenarnya lebih ke ilmu ya daripada uang. Walaupun semua orang tua pasti sayang sama anaknya, pasti kita udah nyiapin ini buat anak ini. Tapi alhamdulillah kayak Jiel tiba-tiba maunya sekarang naik Vespa. Tiap hari kemana-mana naik Vespa. Aku yang dulu kan nggak boleh sama aku, bukan karena naik apa, cuma aku takutnya jadi ugal-ugalan dia nyetirnya atau apa atau gimana. Aku selalu kayak Jiel, tiap pergi hati-hati ya. Sekarang lagi seneng tuh naik motor setiap hari gitu. Jadi dan Jiel juga nggak, anak-anakku dari dulu Loli pun nggak ada yang malu untuk hidup yang ya, karena memang kita dimulai bukan dari orang yang maksudnya bukan yang langsung berada ya. Maksudnya kita dulu awal-awalnya juga kan ketar-ketir banget cari uang. Jadi mereka udah melalui itu. Nah aku berharap Arsy, Arsya juga bisa melalui proses yang sama seperti kakak-kakaknya gitu.